Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Nino di sini dan kali ini kita akan belajar tentang materi matriks, materi kelas 11 SMA ya. Nah, sebenarnya matriks itu apa sih? Jadi matriks itu adalah kumpulan bilangan-bilangan yang tersusun dalam baris dan kolom. Nah, matriks ini bisa dikalikan, bisa dijumlah, bisa dikurangi. Nah, bagaimana cara mengoperasikannya? Yuk kita simak. Oke, bentuk matriks itu seperti apa sih ya? Jadi bentuk matriks itu seperti di definisi ya. Kita misalkan matriksnya A ya. Dia adalah kumpulan bilangan yang tersusun dari baris dan kolom ya. Jadi kita misalkan abjad saja A, B, C, D ya. Jadi ini barisnya, ini kolomnya ya. Barisnya kan 1, 2 ya. Nah, matriks mempunyai ordo. Istilah ordo ini digunakan untuk menyebutkan ukuran dari matriks. Ya. Jadi di sini misalkan ini ya, matriks A adalah ABCD, maka ini berordo 2 kali 2. Ya. Ordo. Ordonya adalah 2 kali 2. Ya, kita pindahkan. Nah, 2 kali 2 ini apa sih? 2 ini yang di depan adalah banyaknya baris, ya. Sedangkan yang di belakang adalah banyaknya kolom. Oke? Jadi dia adalah kumpulan baris dan kolom. Nah, kemudian di matriks juga ada operasi penjumlahan maupun pengurangan. Seperti apa? Ya. Kita misalkan ini di sini ada A itu sama dengan A, B, C, D. Dan matriks B adalah E, F, G, H. Ya. Kalau kita operasikan A plus minus B, maka ini hasilnya adalah yang kiri atas ya dikurangi atau dijumlah dengan yang kiri atas juga dari matriks yang lain. Jadi di sini A plus minus E ya. Nah, di sini B plus minus F. Yang di bawahnya C plus minus G dan D plus minus H. Nah, seperti itu teman-teman cara mengoperasikan matriks dalam penjumlahan maupun pengurangan. Nah, lalu matriks juga bisa dikalikan ya, kalikan dengan skalar maupun dengan matriks lainnya ya. Dengan skalar ya, perkalian dengan skalar. Perkalian dengan skalar itu bagaimana sih? Ya. Jadi misalkan ada skalar K ya, kita kalikan dengan matriks A. Maka di sini K kalikan A, B, C, D. Nah, ini akan menghasilkan AK. Terus di sini BK, di sini CK, dan di sini DK. Jadi semua nilai yang ada di matriks itu dikalikan dengan skalarnya, ya. Nah, berbeda dengan perkalian dengan matriks. Kalau perkalian dengan matriks, kita harus menggunakan baris dan kolomnya, hubungan baris dan kolom, ya. Jadi kan tadi A itu sama dengan A, B, C, D, dan B itu sama dengan E, F, G, H. Nah, cara mengalikannya adalah kalikan baris yang ada di sebelah kiri, matriks yang sebelah kiri, dengan kolom yang sebelah kiri dari matriks yang kedua. Jadi seperti ini. Di sini A kalikan B. A kalikan B itu sebenarnya tidak sama dengan B kalikan A ya. Kalau nilainya berbeda. Nah, jadi kita misalkan tuliskan A kalikan B, maka ini
ABCD kalikan EF GH. Nah, caranya bagaimana? Caranya kalikan barisnya ya, baris yang pertama dengan kolom pertama. Maka ini akan menghasilkan A kalikan E ya. A kalikan E sama ya. Nah, tapi di sini ditambah. Tambah dengan apa? Tambah dengan B kalikan G. Itu akan menjadi posisi kiri atas dari matriks hasilnya ya. Kemudian kalau misalnya mau yang di bawahnya, yang kiri bawah adalah yang ini, baris kedua. Jadi C kalikan E ditambah D kalikan G. Nah, kalau misalnya mau pindah, berarti kita pindahkan kolomnya ya. Jadi di sini A kalikan F ditambah B kalikan H ya. Jangan lupa ada kata kali. Oke. Kemudian yang di bawah ini bagaimana? Jadi C kalikan D ditambah D kalikan H. Nah, seperti itu cara mengkalikan matriks dengan matriks. Nah, di matriks juga ada istilah ya, istilah-istilah yang digunakan dalam menginverskan. Ternyata matriks juga punya inverse ya. Jadi kita perlu menggunakan istilah determinan dan juga adjoint. Seperti apa? Ya, jadi seperti ini. Yang pertama, adjoint. Adjoint yuk. Oke, misalkan matriks A adalah A, B, C, D ya. Jadi adjoint A itu adalah kita tukar ya, kiri atas dan kanan bawah. Jadi di sini D A. Nah, yang B dan C itu tetap sama, cuman dia dikalikan dengan -1. Jadi di sini min B, di sini min C. Oke? Nah, gampang ya. Kemudian yang kedua adalah determinan. Determinan biasanya dilambangkan dengan tanda mutlak ya. Tanda mutlak. Nah, di sini adalah nama matriksnya. Oke? Misalkan determinan A. Determinan A berarti seperti ini. A. Seperti itu ya. Jadi kalau determinan A adalah di sini perkalian antara kiri atas dan juga kanan bawah ya. Kiri atas dan kanan bawah berarti A kalikan D dikurangi kanan atas dikalikan kiri bawah. Jadi di sini B kalikan C. Jadi hasilnya adalah skalar ya, bukan matriks lagi. Kalau adjoint kan matriks lagi. Nah, cara menginverskannya bagaimana? Oke. Inverse matriks. Biasanya dia menggunakan pangkat 1 ya. Jadi kalau misalkan inverse A berarti ini A pangkat -1. Seperti itu teman-teman. Nah, tadi kan A sama dengan ABCD. Kalau A inverse berarti 1 per determinan A ya dikalikan adjoint A. Seperti itu tuh ya. Dan yang terakhir untuk video kali ini adalah sifat-sifat inverse dari matriks ya. Ini adalah keempat, sifat-sifat inverse. Nah, bagaimana sih sifat-sifat inverse? Kita tuliskan yang pertama atau yang A. Jika inverse-nya dilakukan 2 kali, jadi A inverse diinverskan lagi, maka dia akan menghasilkan nilai matriks A itu sendiri ya. Jadi sama seperti tidak usah diubah. Nah, kemudian jika matriks P inverse kita gunakan supaya beda ya. P
inverse itu sama saja dengan matriks B kalikan B inverse. Nah, ini akan menghasilkan suatu matriks yang dia tidak mengubah apapun, ya. Jadi di sini 1 0 0 1. Atau kalau misalkan kita buat skalar, maka dia punya skalar 1, ya. Nah, kemudian yang C. Yang C adalah jika ada dua matriks yang dikalikan dulu, kemudian diinverskan. Nah, bagaimana? Jadi, kalau misalkan perkalian biasa atau perpangkatan biasa, itu akan menghasilkan A-nya pangkat min 1 dikalikan B pangkat min 1. Tapi kalau matriks, karena dia memperhatikan posisi, maka ini sangat diperhatikan, ya. Jadi di sini yang di depan adalah B inverse kalikan A inverse. Nah, seperti itu teman-teman. Saya kira cukup dulu, ya. Di sini sudah belajar perkalian skalar, perkalian dengan matriks, adjoint, determinan, dan sifat inverse. Oke. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe kalau kalian suka dengan video seperti ini. Dan di video mendatang kita insya Allah akan membahas tentang matriks 3x3. Oke? Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.